Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara, selamat pagi, selamat ngantuk. Oh tidak berarti. Beberapa kali saya menjumpai pengalaman begini. Mereka yang meninggalkan gereja Katolik, lalu pengen kembali ke gereja Katolik. Alasannya macam-macam. Ada yang mencari perjalanan itu ya. Ada yang juga karena jabatan, masih muda meninggalkan mengakui, lalu ketika sudah sentik-sentik kembali mau menjadi Katolik ya. Ada yang juga karena pernikahan, dulu menikah di luar gereja Katolik lalu kembali lagi ke gereja Katolik. Entah karena kembali karena perceraian atau sudah cerai lalu pengen dapat lagi dengan orang Katolik, macam-macam. Nah, beberapa kali atau beberapa peristiwa ada yang datang kepada saya. Tapi ada yang tidak datang kepada saya. Artinya ketika sudah mau kembali, ya balik saja itu ya kembali saja ke gereja seperti ya ini ikut misa gini. Perjalanan sudah meninggalkan lama lalu ikut lagi ke gereja Katolik lalu langsung terima komuni ya.
Kalau ada orang yang tidak tahu kan ya tidak tahu ya. Tapi ada orang yang merasa tidak enak kalau belum bercerita. Nah, ada satu peristiwa, salah satunya adalah pengen kembali ke Katolik ya. Lalu treatment yang saya buat atau hal-hal yang perlu saya sampaikan kepadanya, saya biasanya seperti ini. Tulis, kenapa dulu kamu pindah, meninggalkan gereja, dan kenapa kamu sekarang pengen kembali gereja. Ya. Kalau tulisannya kurang lengkap menurut saya, remedi, nulis meneh gitu kan, kalau nggak skripsi itu ya. Dengan itu saya mengatakan sebenarnya, menulis itu kan proses untuk merefleksikan kan. Menulis itu mengeluarkan perasaan pikiran. Ada yang mampu, ada yang tidak. Bahkan ada orang yang mau menulis satu kalimat saja 1 hari itu loh, bisa loh ya. Itu anak-anak mahasiswa yang bikin skripsi itu gawe sak kalimat wae mumet gitu ya, berhari-hari. Nah, dari situ saya bisa melihat pergumulan yang bersangkutan. Ada juga yang silahkan ikut lingkungan selama sekian waktu. Ada juga yang kamu pelajaran lagi ya, hubungi katekis sana. Baik Romo, ketika tahu bahwa katekisnya tidak cocok, menawar, boleh nggak katekis lain Romo? Jalani, saya mengatakan itu. Nawar lagi. Kalau yang lain Romo, saya tahu alasannya kenapa tidak mau. Karena yang bersangkutan dendam dengan katekisnya dulu. Lalu saya mengatakan begini, angel toh dadi wong Katolik, nek angel dadi wong Katolik, rasa dadi wong Katolik. Lalu akhirnya berproses dengan katekisnya. Angel toh dadi wong Katolik? Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, angel enggak? Mengampuni kuwi gampang apa ora? Mengampuni gampang apa ora? Gampang ning lambe. Beberapa kali pengalaman ketika saya memberi minyak suci, pengalamannya sama. Minta minyak suci saat-saat terminal. Sudah diberi, ada juga yang minta lagi. Saya lalu melihat, mencoba mengamati, merenung-renungkan, iki apa to janjane? Bukan minyak sucinya sebetulnya yang diharapkan, tetapi ada kegelisahan dalam hatinya. Durung ana sing iso diapura di detik-detik terakhir. Maka saat-saat terakhir saya, wis sing biyen gelut kok gelut ah. Yang bermusuhan lah maksud saya, yang sengit-sengitan, yang dendam, ayo kumpul ngapura gen iki bablas ya. Benten terus. Itulah Bapak Ibu pengalaman yang saya jumpai dan kerap kali Bapak Ibu juga menjumpai. Mengampuni sulit atau tidak? Halo, nek sulit tetap terus pengen jadi penderek dalam Gusti apa mundur? Pengen terus menjadi pengikut Kristus atau mundur? Nek terus piye? Nah, sapa sing mbok ampuni? Nanti kalau sampai rumah didaftar, yang perlu diampuni 1, bojo, loro tonggo, 3 romo dadang. Pak. Sabda Tuhan hari ini masih berguna bagi kita. Apa pesan Tuhan? Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah yang mencaci kamu. 2 peristiwa dalam dalam kitab suci
yang mendoakan mereka yang menganiaya. Satu, Stefanus. Ingat kan peristiwanya martir pertama? Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mendoakan loh Stefanus. Yang kedua tentu Yesus saat digantung di salib. Ampunilah dia, terus sebab dia tidak tahu yang dia berbuat. Kurang lebih kan seperti itu ya. Nah, itu contoh sekaligus keteladanan bagaimana mendoakan orang yang menganiaya kita. Rama kula niku bar diantem ya. Diapura ora? Mboten no. Tunggu waktu no. Kadangkala kita kan mencari momen supaya kita bisa membalas. Maka kalau sabda Tuhan, kalau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Kalau pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Sekarang kira rasa fisik Bapak Ibu. Nggak ditapuk bananos tok. Bukan itu sekarang. Sekarang ini nek tangan posting update status nyindir-nyindir, komentar neng media sosial yang nyelekit-nyelekit, rasa ditanggapi. Nek ditanggapi kuwi malikin seneng. Anggap saja ini loh sabda tamparan pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Menang tegese apa? Tuhan mengendaki hentikan, titik. Kalau bales-balesan berhenti enggak? Abang nganti kiamat toh ya. Engkau arep mati malah yo njaluk minyak suci ra mari-mari jebule isih dendam. Ya. Ingat, kadangkala kita manusia itu butuh kesempatan untuk balas dendam. Kita belajar dari Daud. Daud itu punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul. Bacaan pertama. Nah, kisah bacaan pertama tadi itu kesempatan kedua. Kesempatan pertama Daud adalah Saul tidur, dipotong kainnya. Artinya dia posisinya dekat dengan Saul. Nah, posisi kedua hari ini diambil pedangnya. Janjane gampang. Tuk ngono ge wis teksek gitu ya. Tapi Daud tidak mau melakukan karena apa? Satu, membunuh itu tidak diperkenankan Tuhan, itu kejahatan. 2, Saul ini orang yang terurapi dan diurapi oleh Tuhan. Maka sedendam apapun Saul terhadap Daud, sejahat apapun Saul terhadap Daud, Daud tidak membalas. Bahkan kesempatan membunuh pun tidak dia ambil. Kita hari ini diingatkan, nek awake dhewe pengen ditresnani, tresnanono wong liya. Nek awake dhewe pengen diapii, api ana wong liya. Itu kan hukum yang dinyatakan Tuhan ini. Maka kasihlah musuhmu, itu artinya kalau kamu pengen dikasihi, kasihlah mereka. Bunyinya begini, sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Dilihat saja, kita pengen diampuni lah. Pengen diampuni enggak? Maka ampunilah juga. Kita pengen dicintai enggak? Pengen. Kita pengen diperhatikan enggak? Lakukanlah yang diharapkan untuk diri sendiri itu juga dilakukan untuk orang lain. Moga-moga sabda ini membekali perjalanan kita, bahwa mengasihi itu, mengampuni itu, mendoakan itu, memintakan berkat itu panggilan kita. Saya itu punya profil WA, sampai sekarang belum saya ganti. Nanti akan saya ganti dengan rekening paroki untuk pembangunan. Sesuk Senin nek wis mulai ganti nomor rekening, silahkan nyumbang. Berarti nek arep aku tak balas, mohon lihat profil saya, ngono kuwi. Profil sekarang saya itu love your enemy, cintailah musuh. Memang tidak mudah, betul gak? Mohonlah rahmat supaya kita dimampukan untuk itu. Kita hening sejenak.
Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.